rekamannya. Nah, jadi dia muncul rekamannya. Ya, recording. Ya. Oke, baik, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi. sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pada siang hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita siang ini bisa berjumpa kembali pada kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh komunitas belajar IPMM, komunitas PKGI, peningkatan kompetensi guru Indonesia. Pada hari ini, tanggal 3 September 2024, hari Selasa ini, kita menyelenggarakan webinar yang ke-7. Seperti yang Bapak Ibu lihat semua, bahwa materi yang akan kita sampaikan sekarang ini yaitu tentang best practice menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka, bersama narasumber kita yaitu Ibu Vita Supiani. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum webinar nasional ini kita selenggarakan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Edi. Kok gak ada suaranya ya Pak ya? Punya Iya, saya tuh ya. Pak Edi belum keluar suaranya Pak Edi. Coba share soundnya Pak, mungkin kelupaan Pak Edi. Ya, waktu share screen mungkin soundnya belum dicentang Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Tidak terdengar ini suaranya Pak Edi. Ya, halo Pak Edi. Belum keluar tadi suaranya. Iya, Pak. Waktu share screen audionya dicentang Pak, soundnya. Sudah tadi, Pak. Sudah. Atau ulangi lagi. Ya, ya, ya sudah terbaca. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi penayangan lagu Indonesia Raya untuk webinar yang ke-7 kali ini, dan semoga tetap memberikan semangat kebangsaan dan nasionalisme kita pada negara kita Indonesia ini. Selanjutnya sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa agar webinar yang ke-7 bulan September 2024 ini
bisa berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmu yang berkah, dan Bapak Ibu yang mendapatkan ilmu dimudahkan dalam mengaplikasi ilmunya di unit kerjanya masing-masing. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma wa rizqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi webinar. Sekali lagi, webinar kita ini adalah tentang best practice. Best practice ini adalah pengalaman baik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya kalau dengan makalah dengan skripsi begitu, kalau best practice ini disusun dan disampaikan berdasarkan pengalaman terbaik. Oleh siapa? Ya oleh yang menyampaikan, dalam hal ini adalah oleh Bu Vita Sugiani. Sehingga bisa berdasarkan literasi, bisa juga mungkin tidak hanya sepenuhnya berdasarkan pengalaman. Tapi mungkin sebelum melakukan pengalaman, Bu Vita ini juga merujuk pada referensi-referensi tertentu, sehingga referensi secara teoritis dipraktekkan dan praktek itu disusun menyerupai laporan, namun semacam testimoni juga ini hanya sistematikanya tentu saja ada sistematika yang terstruktur yang bisa bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah itu ya, karena memang sudah dipraktekkan gitu ya. Kalau makalah barangkali belum dipraktekkan, hanya sekedar dia ada pendapat mengambil dari literatur. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan praktek baik atau best practice ini yang disampaikan oleh narasumber. Beliau narasumber yang juga praktek di lapangan. Nah ini ya, jadi kelebihannya begitu. Kalau mohon maaf kalau para dosen biasanya lebih banyak ranahnya teoritis, tapi ini adalah teoritis dan praktis, gabungan dari keduanya. Ya, jadi mohon disimak dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada pendapat yang mungkin berbeda bisa didiskusikan di forum. Baik, saya kira itu Bapak Ibu prolognya, pengantarnya. Untuk itu waktu dan kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Vita Sugiani. Moga Bu dipersilakan. Ya, matur nuwun sangat Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat siang, sugeng siang. Sugeng siang. Semoga tidak bosan-bosan ketemu saya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang setia dengan PKGI pasti sudah hafal sama saya Bapak Ibu ya. Saya guru SD mengajar di SD Negeri 1 Sumbawa. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu ya tentang bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Bapak Ibu. Nah, kebetulan tahun 2003 kemarin saya ikut lomba
model guru pembelajaran matematika tingkat ASEAN dan dapat juara 2 gitu. Ceritanya begitu ya. Tak cilik ini. Nah, Bapak Ibu ini menurut saya PKG ini temanya ini update sekali ya. Harus pasti bapak-bapak ini rajin banget buka PMM. Mhm. PMM lagi apa-apa gitu ya. Pas banget ini. Karena Bapak Ibu kalau awal semester begini kan kita harus menyiapkan pembelajaran ya Bapak Ibu ya yang sesuai dengan target observasi perilaku ya toh. Nah, pasti itu nanti akan kita sesuaikan apa-apa sih isi di dalam kegiatan pembelajaran itu biar sesuai dengan target perilaku yang ingin diobservasi kayak gitu. Nah, ini karena sekarang Bapak Ibu saya yakin di seluruh Indonesia mayoritas sudah menggunakan kurikulum Merdeka, meskipun masih ada beberapa sekolah yang belum ya tidak apa-apa. Nah, karena sekarang tema tentang kurikulum Merdeka, saya akan menyampaikannya mulai dari yang paling enak dulu Bapak Ibu ya, paling apa ya, dasar dulu lah gitu ya. Eh, apa sih Bapak Ibu ya? Kurikulum Merdeka dan pentingnya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Eh, Minggu yang lalu kebetulan saya juga ketua Kombel Bapak Ibu di sekolah saya itu ada kunjungan ditanyai tentang kurikulum Merdeka, apa yang paling disoroti gitu ya. Kalau saya menyorotinya tentang kemerdekaan kita Bapak Ibu. Kemerdekaan kita, kita mau memilih, kita mau ngajar TP yang mana sih gitu. Itu sesuai kan begitu kita ada PCP, kan sudah ada CP 2024 ya. Sudah ada CP terbaru, kita mau mengajar tujuan pembelajaran yang mana. Kalau zaman dulu kan sudah ada SK, KD-nya, kita tinggal membuat indikator ya. Kalau sekarang kan enggak. Pemerintah yang mengeluarkan CP, TP, ATP kita menyusun sendiri. Jadi kita fleksibel, Bapak Ibu. Itulah kenapa pada kurikulum Merdeka itu pendekatan kurikulumnya fleksibel ya. Dan difokuskan pada kebutuhan serta potensi unik setiap peserta didik. Makanya ketika kita menganalisis CP itu, mau jadikan TP itu kan kita lihat kompetensinya apa, materinya apa gitu ya. Jadi nggak masalah. Misal nih, saya aja di kelas, karena kebetulan sekolah saya juga paralel Bapak Ibu, di kelas saya materinya saja beda dengan kelas sebelah gitu Bapak Ibu. Nggak apa-apa itu. Dan nanti ulangannya bagaimana? Kan ulangannya juga sendiri-sendiri Om Merdeka. Bahkan nggak ulangan pun nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ada tes sumatif di akhir semester gitu. Terus yang pasti lagi Bapak Ibu, pembelajarannya bermakna. Jangan di sini tuh Abang, berisik udah. Terus pembelajaran bermakna itu yang bagaimana Bapak Ibu ya? Nah, itu yang menghubungkan materi pelajaran itu dengan pengalaman dan konteks kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar membangun pemahaman yang mendalam. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, itu siapa? Saya punya buku ya Bapak Ibu. Judulnya CTL ya, Contextual Teaching and Learning. Itu buku yang saya beli waktu saya kuliah S2 dulu tahun 2010. Tapi bukunya bagus Bapak Ibu. Saat itu yang menjadi selalu saya ingat-ingat adalah pembelajaran itu akan bermakna jika pembelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak gitu ya. Jadi misalnya nih, kita mengajarkan matematika tentang geometri gitu ya. Tentang geometri ya kita lihat aja barang-barang berbentuk geometri yang ada di sekitar anak-anak gitu ya. Jangan misalnya itu tidak di sekitar anak-anak, kasih dong gambarnya gitu ya. Seperti kami sekarang, dulu saya tinggal di Jogja, saya enak aja gitu ya. Oh, coba cari bentuk geometri dari Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu. Meskipun mereka tidak di Jogja kan, tapi dekat dengan Jogja ya. Coba cari bentuk geometri dari Gunung Merapi misalnya kan. Mereka bisa menemukan. Tapi kalau per perintah itu saya berikan ke anak-anak di Sumbawa, mereka kan bingung. Kenapa? Karena Gunung Merapi tidak ada di Sumbawa. Candi Borobudur, Candi Prambanan nggak ada di Sumbawa. Berarti itu tidak kontekstual ya. Terus juga dekatkan dengan lokal konteks ya, kearifan lokal di sekitar misalnya ini. Kayak saya tinggalnya di pesisir, Bapak Ibu, ya, jadi banyak ikan, ya, dekat dengan laut, pantai, gitu-gitu. Terus sayuran kalau di Jawa itu kelor sudah agak langka ya. Di sini kelor jadi tanaman pagar, Bapak Ibu. Itu bisa dihubungkan itu, Bapak Ibu. Itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna.
Terus pembelajaran menyenangkan. Nah ini, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang bisa memotivasi Bapak Ibu. Memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Kalau Bapak Ibu mengikuti Instagramnya Kemendikbud ya, di ketika Dikdes itu kemarin Bu Nunuk baru saja upload postingannya itu beliau eh, mengatakan demikian. Eh, Bapak Ibu guru, mari menjadi guru yang dirindukan siswa gitu. Itu adalah impian saya Bapak. Dulu saya setiap kali presentasi saya selalu menyatakan I want to be teacher, to be students everyday learning gitu. Maksudnya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswanya kayak gitu Bapak Ibu. Karena istilah pertama kali saya mendapat itu ketika saya mengikuti seminar internasional dan itu saya bawa sehari-hari Bapak Ibu. Saya jadikan sesuatu yang saya pikir kalau saya datang ke sekolah itu anak-anak bahagia gitu loh. Saya nggak datang mereka sedih. Kalau dulu apa ya, itu istilahnya guru yang halal itu Bapak Ibu. Guru yang haram itu kalau dia nggak datang disurakin yes yes jam kos gitu ya. Itu guru haram itu. Kalau guru yang nggak ada masa nomor itu guru haram itu. Nah, guru yang halal kalau nggak ada malah dicari-cari. Kasarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pada beberapa literatur ya, berarti kalau Bapak Ibu pernah membaca jurnal-jurnal ilmiah yang dari Eropa gitu ya, Australia itu banyak banget mengedepankan tentang eh, kebahagiaan ketika belajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Timothy tentang Teaching Like Finland itu Bapak Ibu, itu kayaknya sekolahnya enak banget, gurunya enak, apa namanya, siswanya juga enak gitu ya. Sampai Timothy itu yang orang Amerika pindah ke Finlandia. Saking dia pengen juga bahagia Bapak Ibu. Dan itu kadang saya ingin membuat pola pikir saya seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya orang Indonesia itu Bapak Ibu. Termasuk sebenarnya kalau dalam satu kata itu dablek ya. Dablek itu kita itu dalam keadaan apapun ya bahagia saja gitu. Karena tingkat bunuh diri di Indonesia itu rendah. Berarti tingkat stres di Indonesia itu rendah. Tapi sepertinya sekarang tingkat stres Indonesia mulai naik Bapak Ibu. Terbukti dengan maraknya kasus bunuh diri. Terbukti bahwa banyak orang stres. Termasuk guru. Kenapa? Karena banyak ditekan Bapak Ibu ya. Banyak ditekan dengan sesuatu yang itu di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi kayak kita dianggap sebagai manusia super gitu Bapak Ibu ya. Kita diminta ikut kegiatan ini itu, mengisi PMM semua lengkap gitu. Nah, kalau kita memiliki pemimpin yang enak, kita akan memiliki keleluasan Bapak Ibu. Sebenarnya Umer itu tidak se-strict itu gitu ya, nggak se apa ya, tidak berat Bapak Ibu. Asalkan ini kepala sekolah pun memahami Bapak Ibu ya. Jadi tidak paksa-paksa kita. Saya sering mendapat curhatan dari teman-teman Bapak Ibu. Bu, kepala sekolahku tuh masih minta ini, minta itu, minta prosem, minta prota, juga apa-apa gitu. Kalau sudah minta itu berarti nanti di TP-nya nggak usah ditulis. Alokasi waktunya nggak usah ditulis. Kenapa kita harus membuat program semester Bapak Ibu? Kalau di dalam TP saya sudah ada alokasi waktu ya toh, kan mubazir gitu ya. Dan itu kadang kalau ada kepala sekolah yang kurang paham seperti itu masih menuntut administrasi kita itu sama administrasi kumur sama seperti administrasi eh, apa itu KTSP. Ya itu, nah hal seperti itu yang kadang menjadi penghambat kita Bapak berpikir kreatif. Gimana sih membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Eh, menurut saya double itu penting. Nah Bapak Ibu, kembali ke sini Bapak Ibu ya. Prinsip dasar dalam menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pertama Bapak Ibu, kita harus bisa memahami konsep secara utuh ya. Mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konsep di atas sekedar hafalan fakta Bapak Ibu. Contohnya begini. Waktu itu saya membuat pembelajaran saya yang lolos dapat juara 2 tingkat ASEAN itu Bapak Ibu. Itu saya itu mengajarkan tentang apa itu olah data Bapak Ibu. Olah data saya gabungkan dari olah data itu anak-anak anak-anak bisa membuat apa itu mencari kecepatan Bapak Ibu, kecepatan rata-rata gitu, gitu ya. Terus kemudian membuat data. Nah,
Waktu itu saking saya apa ya, sangat antusias, sudah sangat semangat banget. Akhirnya soal-soal itu saya kembangkan itu terlalu jauh, Bapak Ibu. Abang tutup pintunya, Bang. Berisik, Bang. Soal-soalnya saya kembangkan terlalu jauh. Jadi tugas-tugasnya itu saya kembangkan terlalu jauh dan melenceng dari tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah sebelum tampil sudah kalau yang dari Amerika dia nggak peduli Bapak Ibu. Bahkan waktu itu yang nguji saya adalah Presiden eh, NCTM. NCTM itu National Council Teacher of Mathematics. Itu kalau Bapak Ibu buka NCTM itu ada presidennya namanya Kevin eh, Dikona. Lah itu yang beliau menguji saya itu beliau bilang, wah pembelajarannya sangat bagus apa gitu. Tapi begitu ketemu yang juri dari Indonesia malah dibeginikan. Ini kegiatannya itu ada yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Benar konsepnya, tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu berarti saya belum memahami secara utuh ini Bapak Ibu. Saya belum memahami secara utuh konsepnya ini. Berarti yang harus saya benahi adalah rentetan tugas-tugas yang harus dilakukan tadi atau rentetan kegiatan pembelajaran itu harus saya sesuaikan. Sesuai dengan apa? Tujuan pembelajarannya. Itu saya pegang sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau membuat modul pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus kita pegang ketika nanti kita membuat rentetan kegiatan dan juga membuat LKPD-nya. Jangan sampai itu melenceng gitu. Nah, itu yang diinginkan. Yang benar seperti itu. Kalau orang luar kadang nggak memperdulikan. Yang penting itu pembelajarannya bermakna, anak-anak suka. Oke, itu sudah bagus banget. Kayak gitu ya. Terus keterlibatan aktif Bapak Ibu ini. Kalau kita lihat di medsos Bapak Ibu ya, banyak sekali Bapak Ibu guru apalagi yang menjadi guru influencer itu ya, eh, banyak sekali mengunggah kegiatan pembelajarannya. Kadang saya tuh cuman sempat, saya kadang kadang Bapak Ibu, kok sempat banget ya membuat video setiap hari gitu loh ya. Saya tuh kadang hanya sempat mendokumentasikan, tapi nggak sempat mengupload, bahkan main medsos sudah nggak sempat gitu. Jadi betapa luangnya waktu mereka gitu Bapak Ibu ya. Dan saya juga kadang juga berpikir itu sungguhan nggak sih gitu ya, atau itu hanya buat konten gitu ya Bapak Ibu. Pernah nggak sih berpikir sampai ke sana gitu? Apakah pembelajaran itu seperti itu atau hanya dibuat seperti itu hanya untuk konten gitu? Eh, kita akan lihat itu hasilnya mungkin jangka panjang Bapak Ibu ya. Nah, tapi nggak perlu kita pikirkan Bapak Ibu ya. Kalau dari para konten kreator itu kita ambil saja apa namanya ya ide-idenya lah itu yang bisa kita contoh Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih keterlibatan aktif siswa itu Bapak Ibu? Misalnya nih, ketika mereka berdiskusi, bereksperimen, dia harus bekerja sama, itu akan nampak sekali keterlibatan aktif siswa, Bapak Ibu. Kalau di eh, kinerja PMM itu poin target perilakunya itu yang itu. Aktivitas interaktif itu pakai banyak banget yang ini nih. Penilaiannya yang ini. Terus kontekstualisasi ya, menyesuaikan materi dengan pengalaman hidup dan konteks lokal siswa seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan kita kasih anak-anak yang masih kecil gitu ya tentang apa ya misalnya tentang perkawinan gitu ya, tentang bagaimana eh, memberi nafkah suami, memberi nafkah istri itu tidak cocok gitu ya. Karena sesuai dengan pengalaman hidup mereka gitu ya. Terus konteks lokal ya, itu kearifan lokal anak-anak itu. Kemudian kebebasan berpikir ya. Upayakan ketika kita menstimulus siswa itu buat mereka sampai mentok baru kita bantu Bapak Ibu ya. Biar apa? Biar mereka belajar berpikir kritis dan juga berpikir kreatif karena apalah artinya gitu Bapak Ibu ya kita ngomong berbusa-busa dan ketika anak-anak berdiskusi atau mengerjakan LKPD semuanya kita tuntun berarti kan tidak berhasil ya. Karena keberhasilan itu ketika anak-anak sudah bisa berpikir sendiri. Gitu. Lah gimana kalau mentok? Kalau mentok misalnya anak itu belum bisa, berarti kita kembali ke asesmen awalnya tadi, Bapak Ibu. Di asesmen awal tadi, apakah anak ini memang sudah bisa atau belum? Berarti ada yang salah dengan asesmen awal ini, Bapak Ibu ya.
Terus menggunakan pendekatan model dan juga metode pembelajaran yang sesuai ya. Contohnya ini, pendekatan yang berbasis kompetensi. Ini yang mengutamakan pengembangan kompetensi yang relevan dan aplikatif. Minta ayah, abang, abang. Itu, malah lupa saya, karena saya minta susu. Ini yang mengutamakan pengembangan kompetensi yang relevan dan aplikatif ini kayak zaman dulu Bapak Ibu ya. Tapi ini ternyata juga masih diperbolehkan Bapak Ibu ya. Terus model pembelajaran 5E. Nah, ini saya punya contoh ini. 5E ini adalah apa Bapak Ibu? Ini adalah sebenarnya ini model apa ya? Instruksi pembelajaran Bapak Ibu ya, apa ya? Instruksi pembelajaran. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu 5E instructional model gitu ya. Model pembelajaran. Itu ada engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Ini kalau judulnya memang 5E, 5E. Oh, masih ada toh? Oh, kamu pakai dot baru? Subhanallah, kenapa kamu nggak pakai dot baru? Astagfirullah, kok hidungmu nggak cium-cium ya loh? Astagfirullah. Maaf ya Bapak Ibu, banyak anunya ini soalnya masih punya balita saya. Bapak Ibu kalau di 5E ini nanti akan saya kasih contoh, tapi maafkan punya saya, semoga sudah tak bahasa Indonesia kan ya. Soalnya dulu saya buat pakai F5 ini pas saya di Malaysia, Bapak Ibu. Dan rekan-rekan saya dari beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, saya pakainya pakai bahasa Inggris. Dan terus ini yang paling sering ini ya, metode inquiry based learning. Kalau inquiry ini berarti siswa mengeksplorasi masalah, Bapak Ibu ya. Mengeksplorasi masalah atau pertanyaan secara mandiri untuk membangun pengetahuan. Berarti nanti kita kasih berbagai permasalahan gitu ya. Anak-anak mengeksplorasi, nanti anak-anak akan membentuk pengetahuan mereka sendiri. Gak usah full, separuh aja. Itu ada air panas itu di termos itu. Kalau Bapak tak minum. Saya lagi batuk. Terus Bapak Ibu, kalau inquiry ini pendekatannya masuk ke discovery ya. Apa sorry, discovery? Konstruktivisme ya. Terus metode blended Bapak Ibu. Nah, blended ini mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring ya. Jadi bisa kita gunakan misalnya ini pas kita lagi tugas luar kota, gitu-gitu pasti bisa kita mengajar. Dan banyak banget pendekatan model dari Bapak Ibu. Masih banyak lagi pendekatan model juga metode yang lain Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya STEM, BBL gitu ya. Terus sekarang Bapak Ibu, ini strategi pembelajaran efektif. Mungkin Bapak Ibu agak rancu ya, Bu, sebenarnya PBL itu strategi pembelajaran, model, metode, atau pendekatan sih. Bapak Ibu. Ini kalau karena kebetulan saya pernah baca beberapa buku yang menyebutkan bahwa PBL, PJBL itu sebuah pendekatan. Itu juga boleh, Bapak Ibu. Ada juga yang menyebutnya sebagai model. Nah, kalau PBL itu disebut sebagai model, berarti ada yang lebih umum dari PBL. Contohnya STEM misalnya ya. Atau contoh yang seperti ini tadi Bapak Ibu. eh inquiry ini kan model pembelajaran ya. Sorry, metode pembelajaran. Dari model apa? Dari model pembelajaran apa itu kooperatif ya, kooperatif learning. Terus pendekatannya apa? Konstruktivisme. Nah, gitu. Jadi dari atas ke bawah gitu, Bapak Ibu, ya mengerucut. Nah, di PBL ini pun bisa juga menjadi pendekatan, Bapak Ibu. PBL bisa jadi pendekatan nanti
modelnya pakai apa? Pakai 5E tadi, 5E instructional model tadi juga bisa. Jadi kadang kalau kita ketemu dengan Bapak Ibu eh, kepala sekolah mungkin ya yang kurang membaca, kurang belajar, pasti kita akan disalah-salahkan gitu ya. Ini apa ini? Ini harusnya masuknya ini gitu ya. Dulu saya pas kuliah S2 juga sampai saya tanya berkali-kali gitu Bapak Ibu. Tapi setelah saya baca sendiri bukunya, oh ya betul memang gitu ya. Jadi memang kata guru besar yang ini nyebut bahwa PBL adalah model. Guru besar yang lain menyebutnya sebagai pendekatan gitu. Tidak masalah ya. Yang penting kita bisa memberikan penjelasan. Dan yang penting sintaksnya jangan keliru. Okay? Nah, saya akan mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction. Nah, ini adalah menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Kebutuhan belajar yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, kebanyakan pembelajaran diferensiasi itu yang dulu salah kaprah itu adalah disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, Bapak Ibu. Misal nih, anak yang slow learner gitu ya, nanti pembelajarannya apa gitu ya. Yang fast learner apa gitu. Bukan, karena diferensiasi instruction itu namanya differentiated instruction atau pembelajaran diferensiasi namanya pembelajarannya Bapak Ibu. Berarti itu memuat tentang eh, pembelajarannya, fokus ke pembelajarannya ya, gaya belajarnya anak, bukan tingkat ini kognitifnya anak. Gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu si anak yang tadi secara kognitif itu dia kurang ya. Misalnya nih, pas assessment awal itu anak itu misalnya dikasih 5 soal dia cuma betul satu. Ada lagi anak yang cuma betul tiga, ada lagi betul semua. Belum tentu yang betul satu itu memang dia kognitifnya kurang Bapak Ibu. Tetapi karena gaya belajar yang sebelumnya atau model-model pembelajaran yang sebelumnya itu belum cocok buat dia Bapak Ibu ya. Saya punya siswa yang dia itu ternyata suka banget belajar itu hanya duduk manis di depan laptop, Bapak Ibu. Dia jago sekali bahasa Inggris loh. Anak kelas 6 SD, Bapak Ibu. Saya kasih tugas menulis surat. Dia menulis surat buat imaginary friend-nya, teman imajinatifnya, Bapak Ibu. Dengan bahasa Inggris dan kalimat yang sangat bagus sekali. Anak kecil 6 SD, kelas 6 SD loh, Bapak Ibu. Saya tanyai, dari mana kamu belajar dari YouTube? Pernah les? Nggak pernah. Belajar dari YouTube loh. Yang kamu pelajari apa? Cara pengucapannya, cara nulisnya. Kalau dia dikasih pelajaran, ketika ada Pak Guru bahasa Inggrisnya datang itu, dia kurang tertarik Bapak Ibu. Santai aja. Nanti kasih tugas baru dia kerjakan gitu. Habis itu dia sudah dia duduk gitu. Dia kurang tertarik. Kenapa? Karena dia gaya belajarnya seperti itu. Kayak gitu. Anteng banget anaknya itu. Tapi pintar banget. Kognitifnya bagus banget. Memang gaya belajarnya dia tidak seperti teman-temannya. Alhamdulillah saya ajak main-main, saya ajak praktikum, dia juga suka. Itu alhamdulillah. Tapi kalau kita ocehin gitu, dia nanti paling 10-15 menit dia menunjukkan rasa ketertarikan. Setelah itu sudah menguap dia. Sudah mukanya sudah kucel banget itu, sudah nggak tertarik. Nah, anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu, berarti kita harus tahu gaya belajar anak-anak Bapak Ibu ya. Yang kita cari diferensiasinya itu dari gaya belajar mereka. Oh, anak ini suka yang dengan nonton video gitu misalnya ya. Oh, dengan baca buku gitu misalnya. Atau dengan praktikum lah itu. Bu lah, kalau satu kelas itu Bu. Seperti itulah gimana kita ngajarnya kan ya repot. Oh, itu amat sangat Bapak Ibu. Makanya kalau melalui pendekatan diferensiasi itu saya juga nggak setiap hari. Saya lihat-lihat dulu sumber daya yang bisa saya upayakan, Bapak Ibu. Contoh ini ya. Misal saya akan mengajar tentang sistem peredaran darah. Nah, kalau ini agak gampang karena video peredaran darah banyak di YouTube ya. Wes, nanti yang tipe audiovisual saya kasih aja video misalnya.
Yang tipe dia suka membaca gitu ya. Karena visual itu bisa nonton juga bisa cuma membaca ya. Bisa kita print out kan materi-materi itu dari buku misalnya ya. Nah, bagi mereka yang suka praktikum, kita kasih alat simulator gitu misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Butuh berapa lama waktu yang diperlukan oleh guru untuk menyiapkan seperti itu? Paling enggak sehari sebelumnya itu minimal Bapak Ibu ya. Sehari sebelumnya harus bisa menyiapkan itu Bapak Ibu. Nah, bagi guru kayak saya begini ya, yang kalau ke rumah itu sudah yang diurus anaknya, itu pasti akan membutuhkan lebih dari 1 hari. Kalau besok aku mau mengajar diferensiasi gitu. Wah, ini kalau nanti membutuhkan kayak tadi simulator, kan harus buat dulu nih. Nyiapin selang, nyiapin suntian, nyiapin ini itu gitu. Atau pakai cara yang lebih anu misalnya pakai selang, pakai styrofoam, pakai botol misalnya gitu. Itu kan merepotkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti itu kita pasti akan butuh banyak waktu. Nah, makanya saya nggak melakukannya setiap hari. Semampunya saya gitu ya. Terus kolaboratif Bapak Ibu. Eh, Kemampuan berkolaborasi adalah salah satu dari tadi ke sini ya. Keterampilan, sorry, saya akan kembali ke PBL dulu. Tadi ke diferensiasi sudah. Oh ya, diferensiasi kan ada 3 Bapak Ibu ya. Diferensiasi proses, konten, dan juga produk ya. Nah, bisa nih Bapak Ibu. Bisa nih misalnya nih, eh, tadi kan saya stimulus Bapak Ibu untuk ini anak yang kognitifnya itu misalnya agak kurang gitu misalnya ya. Itu kita bisa menggunakan diferensiasi konten. Kalau kita mau pakai itu Bapak Ibu ya, nggak apa-apa itu. Kita kasih yang lebih eh, ringan gitu ya. Nanti produknya juga lebih apa itu lebih simpel gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Bu, apakah masih ada siswa yang boleh nggak naik kelas? Nah, itu tergantung bagaimana sekolah menerjemahkan aturan itu, Bapak Ibu. Kalau anak memang memenuhi kriteria, memang tidak bisa naik kelas, yang kenapa harus dipaksa naik kelas gitu ya? Jangan sampai itu kayak yang viral kemarin, Bapak Ibu ya, SMP belum bisa membacakan itu, piye gitu ya. Nah, oke deh, itu kita lewatkan. Kemudian sekarang PBBL, Bapak Ibu. Ini seharusnya PJBL ya. Project Based Learning ini siswa bekerja dalam proyek nyata yang menantang dan memotivasi. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, anak-anak nanti kita libatkan bahkan sejak awal merancang proyeknya. Ayo anak-anak kita membuat ini gitu ya, itu kita ajak. Jadi bukan kita yang menentukan ya, tapi anak-anak juga diajak menentukan. Namanya project based learning. Kemudian yang problem based learning. Nah, kalau problem based learning ini bisa jadi kita Bapak Ibu, kita yang kasih masalah ke anak ya. Contohnya nih Bapak Ibu, ini anak-anak ini saya kasih gambar rangka manusia, tapi saya potong-potong gitu ya, potongan rangka manusia. Jadi saya kasih gambar rangka, tapi bagian-bagiannya gitu, saya minta mereka untuk menyambungkan. Dan ketika disambung itu saya kasih tantangan tetap bisa digerakkan. Apa ya kalau bahasa Jawanya itu lupa saya. Kayak wayang itu loh Bapak Ibu, nah kayak gitu. Biar mereka ngerti ini hubungan antar sendi gitu-gitu ya. Nah ini problem listening. Kenapa? Karena masalahnya ini kan dari saya nih ya. Saya kasih mereka eh, challenge untuk menggabungkan rangka manusia ini. Nah kalau yang ini dari rencana proyeknya tuh mereka juga terlibat. Sorry. Kemudian strategi kolaboratif. Ini adalah mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim ya, membangun keterampilan sosial dan juga komunikasi. eh, Kolaboratif itu adalah salah satu keterampilan abad 21 yang harus kita kembangkan ke siswa, Bapak Ibu ya. Saya yakin sejak kecil anak-anak eh, insya Allah memang didorong, diajari orang tuanya untuk belajar bekerja sama. Contoh sederhananya ketika kalau dia punya kakak atau adik enak Bapak Ibu ya. Misal nih nyapu bareng ya, nyuci piring bareng gitu. Itu sudah belajar bekerja sama Bapak Ibu. Pernah nggak sih Bapak Ibu menemukan siswa yang ketika diajak kerja kelompok, nanti dia akan maju ke depan. Bu, boleh nggak kerja sendiri? Nah, ini
sepintar apapun anak itu Bapak Ibu, seterampil apapun anak itu, tolak permintaan itu Bapak Ibu. Kecuali memang pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan rumah, dia tinggal di suatu tempat yang enggak terjangkau dari manapun. Misalnya dia tinggalnya di planet Mars gitu ya. Tapi dia belajarnya di sini gitu. Kan teman-temannya nggak mungkin ke sana gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kerjanya di sekolah, dia nggak mau belajar dengan teman-temannya itu nggak boleh. Larang Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap anak itu harus kita bantu untuk bisa belajar bekerja sama Bapak Ibu ya. Kalau anak nggak bisa bekerja sama, dia mau jadi apa ya? Mari kita sebutkan Bapak Ibu. Pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri dan nggak butuh orang lain ya. Contoh aja misalnya kalau misalnya dia jadi bisnis ya, pebisnis pun dia juga membutuhkan orang lain ketika nanti bisnisnya berkembang ya kan. Tetap harus selalu membutuhkan orang lain gitu ya. Atau mungkin dia bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan yang misalnya nih kayak menjadi peneliti gitu ya, peneliti. Jadi dia kerja cuma di lab, ngotak-atik data, lah itu bisa. Tapi pekerjaan seperti itu kan langka Bapak Ibu. Makanya anak-anak itu harus kita dorong agar bisa belajar bekerja sama. Kalau anak-anak bisa belajar bekerja sama, otomatis keterampilan berkomunikasi mereka juga akan meningkat. Nah, dalam bekerja sama itu, Bapak Ibu, biasanya anak-anak juga akan terdorong untuk berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Contohnya ini ya, ketika ini misalnya nih. Ini anak-anak saya minta untuk membuat tangan apa itu Bapak Ibu? Tangan bantuan itu Bapak Ibu. Aduh, istilahnya siapa? Lupa saya. Tapi saya kasih nama tangan robot karena project STEM. Ini kita pakai kardus bekas, terus dipotong tangannya mereka gitu, terus nanti mereka membuat pura-puranya membuat saraf, membuat tulang gitu ya, biar tangan itu bergerak, bisa memegang barang juga. Nah itu ini saya pakai pendekatan STEM Bapak Ibu. Pendekatan STEM-nya ini kebetulan di sekolah kami ada guru yang disabilitas, tapi bukannya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman beliau salah satu tangannya itu sudah nggak ada gitu karena beliau pernah kecelakaan. Tangan kirinya dia nggak ada, cuma sampai bawah pergelangan tangan itu. Nah itu kita bisa ambil, itu kan kontekstual banget ini Bapak Ibu. Tapi saya juga nggak sebutkan gurunya gitu ya, tapi saya ajak anak-anak mengembangkan sebuah alat bantu gitu untuk kaum disabilitas. Dan saya meminta mereka membuat tangan. Kalau di bukunya Bapak Ibu ya, di buku kurikulum Merdeka, buku siswa kelas 6 materi IPAS itu membuat apa itu replika tangan begitu. Nah, saya nggak mau hanya seperti itu, saya kembangkan menjadi tangan robot bunyi. Biar apa? Biar lebih merangsang semangat siswa, Bapak Ibu, buat belajar. Apalagi itu juga bisa menstimulus siswa bahwa solusi yang mereka buat itu ternyata nanti akan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Makanya saya pakai pendekatan STEM, karena STEM itu kan untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata gitu. Nah, itu ternyata cukup berhasil Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu benar-benar serius gitu, mereka membuat tangan robotnya itu pakai benang, terus nanti bisa ditarik gitu, ya, bisa bergerak kayak gitu. Dan ini nggak butuh waktu lama. Saya cuman modal beli benang, anak-anak sudah tak suruh bawa gunting. Sedotan itu saya beli 3.000 itu sudah untuk banyak kelompok. Terus benang itu 1.000-an. Gunting anak sudah bawa sendiri. Isolasi sudah ada dari sekolah. Sebenarnya minta sekolah sudah ada, Bapak. Cuma saya nggak mau repot. Udah beli sendiri. Modal nggak nyampe 10.000. Bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti ini. Nggak nyampe sehari. Ya. Terus, boleh nggak sih kita menggunakan AI dan juga alat teknologi dalam pembelajaran? Boleh banget, Bapak Ibu ya. Contoh ini menggunakan AI ya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Contohnya misalnya ini, di kelas ada siswa yang disabilitas gitu ya. Dia tidak bisa menulis. Gimana kalau dia mau mencatat atau mau mengerjakan soal? Kita kan bisa pakai speed speech to text itu Bapak Ibu ya di laptop gitu ya. Bahkan pakai Word pun bisa gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan AI-nya itu ya.
Ini bisa membantu siswa, Bapak Ibu. Terus ada juga misalnya ada anak yang visualisasinya lemah, gitu. Misalnya matanya itu eh, lemah dengan cahaya atau apa gitu ya. Kita bisa memanfaatkan AI yang ada dalam komputer kita atau laptop gitu, biar cahaya nanti akan redup sendiri ketika di apa itu dia melihat gitu ya. Itu bisa setting Bapak Ibu. Misalnya sesuaikan cahaya laptop dengan kondisi sekitar itu bisa kita setting itu ya. Terus aduh ini kok gamifikasiku belum tak edit ini. Terus gamifikasi Bapak Ibu. Gamifikasi ini maksudnya adalah memasukkan unsur permainan Bapak Ibu. Contohnya nanti saya kasih contoh. Nah, ini untung yang ini saya pakai Canva Bapak Ibu. Gamifikasi ini contohnya gini, misalnya main apa ya, main puzzle. Nah, kalau saya sering banget ngajak anak bermain jodoh, karena anak-anak saya kan saya kelas 6 Bapak Ibu. Anak usia puber itu mereka tertarik banget dengan kata-kata jodoh. Gitu ya. Jadi saya menggunakan kata misalnya matematika, eh, si bulat mencari jodoh gitu. Padahal itu hanya belajar bilangan bulat gitu. Misalnya cari jawabannya yang benar gitu. Cuman begitu tak Bapak Ibu, itu sudah membuat mereka antusias banget. Terus ada lagi sabu-saku gitu ya. Jadi satu anak itu punya papan gitu. Nanti kita main kayak itu Bapak Ibu. Yang apa itu ya, orang pintar apa itu Bu? Oh, juara pertama itu kayak gitu. Nanti yang betul tetap bertahan, yang salah mundur gitu. Itu sudah senang banget Bapak Ibu. Atau buat puzzle ya, misalnya gambar. Nanti kita tempel-tempel itu pun anak-anak sudah gamifikasi ya. Nah, kalau pakai alat misalnya nih pakai quizzes ya, pakai quizzes anak-anak dikasih barcode, barcode ABCD itu. Nanti anak-anak diatur supaya player satu itu absen satu itu ya. Nah, itu juga sudah gamifikasi, Bapak Ibu, sudah menyenangkan sekali itu anak-anak. Pakai Kahoot, nah, itu juga asik. Nah, untuk meminimalisir supaya anak-anak itu, oh ternyata saya 2 kali ngetik ini, oke, alhamdulillah. Nah, misal Bapak Ibu, untuk meminimalisir supaya anak-anak itu tidak banyak menggunakan ponsel, kita bisa menggunakan quizzes yang pakai tadi Bapak Ibu. Anak-anak itu pegang barcode-nya, nanti kita yang pakai scannernya. Jadi nanti keluar jawabannya. Itu sudah mengurangi. Karena beberapa kali Bapak Ibu saya menemukan ketika saya ngajak anak-anak itu belajar dengan menggunakan ponsel. Setelah selesai belajar, apa yang mereka lakukan dengan ponsel mereka itu sangat mengkhawatirkan. Contohnya ya, bukan hanya main game biasa Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang pacaran gitu ya. Pacarannya sudah apa itu? Sudah ayah bundaan gitu ya. Sayang-sayangan beb-beban itu ada ya Allah Gusti masih SD gitu. Itu kita risih sendiri tuh Bapak Ibu ya. Itu masih bisa dikasih tahu Bapak Ibu. Tapi kalau sampai mereka oh buka-buka situs yang apa gitu Bapak Ibu, nah itu kan mengerikan sekali ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu akses mereka pada pengetahuan yang di luar usia mereka itu sangat luas banget. Ini aja sih yang tadi Bapak Ibu saya sudah flu berat, batuk gitu ya. Tiba-tiba mau istirahat kedua itu ada 2 siswa saya itu berkelahi. Awalnya mereka tidak berkelahi, tapi mereka jadinya berkelahi. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata anak itu main BSD. Saja saya aja ngerti BSD itu dari film Bapak Ibu. Film Korea itu meskipun BSD-nya nggak kelihatan itu, tapi ada istilah BSD itu kan istilah psikologis, secara psikologis itu behavior sexual disorder ya. Itu yang itu Bapak Ibu. Jadi mau menyenangkan diri itu dengan cara menyakiti orang lain. Nanti ada yang jadi inferior, ada yang jadi superior gitu. Dan itu menurut saya jangan main kayak gitu Bapak Ibu. Cowok semua berkelahi. Yang satu pegang ikat pinggang, yang satu cuma main pukul gitu. Mereka dapat itu kata istilah itu dari mana? Dari game coba Bapak Ibu. Dari game itu katanya. Saya bilang tadi nggak usah cerita ke orang tua, nanti tidak mereka shock, saya bilang gitu ya. Karena kan orang tua nggak ngerti, padahal mereka maksudnya itu main BSD itu cuman untuk main itu Bapak Ibu, kayak perang-perangan itu gitu ya, perang-perangan tapi bercandaan. Nah itu mereka menerjemahkannya BSD itu adalah eh,
apa itu perang-perangan tapi bercandaan. Awalnya pelan, lama-lama keras. Ada yang sampai dipukul tadi itu pakai ikat pinggang Bapak Ibu. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, nah, cuman jadi berkelahi itu loh. Nah ini salah satu yang harus kita hindari kan Bapak Ibu ya, kalau anak-anak kita kasih apa itu ponsel sendiri, apalagi masih kecil lah, itu harus kita hindari. Eh, Mending itu tadi kayak khusus tadi Bapak Ibu mereka pegang barcode gitu ya. Biar deh cara manual nggak apa-apa. Kita yang agak repot sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita nanti bisa memanfaatkan IT ya, pakai teknologi, tapi anak-anak nggak pegang teknologinya sendiri. Nah, kalau misalnya nih habis bermain atau apa ya gamifikasi itu anak-anak jangan lupa Bu di simpan HP-nya itu boleh Bapak Ibu. Itu juga salah satu cara yang lain itu ya, simpan HP-nya gitu. Nah, apa kadang juga ada anak-anak yang nggak pas disuruh bawa HP, dia alasan ke orang tuanya bawa HP. Padahal cuma mau buat main-main gitu ya. Karena juga pernah ada Bapak Ibu di sekolah lain itu sengaja berkelahi dengan anak sekolah lain gitu ya. Terus diunggah di TikTok coba. Kan pengumbar aib. Mana anak-anak tahu aib Bapak Ibu ya. Mereka belum ngerti sejauh itu gitu loh bahwa video recording yang mereka kerjakan itu, yang mereka unggah itu akan berpengaruh ke masa depan mereka suatu hari nanti. Mereka nggak ngerti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena itu mending dibatasi saja. Itu yang menurut saya paling enak. Yang penting kalau gamifikasi ini nggak selalu harus menggunakan alat teknologi Bapak Ibu. Dengan game lari-larian gitu ya, itu juga boleh banget. Apalagi kan transisi PAUD ke SD ini ya. Jadi anak-anak yang kelas rendah 1 2 itu diajari seperti mengajar anak TK dengan materi SD-nya gitu ya. Dan ini contoh implementasi di kelas Bapak Ibu ya. Ini proyek terintegrasi lintas disiplin tadi ini STEM ini seperti yang saya kerjakan ya Bapak Ibu ya, menggabungkan mata pelajaran seperti sains, matematika, seni ya. Terus simulasi digital, ini menggunakan simulasi komputer. Kalau dulu ada di rumah belajar Kemendikbud itu Bapak Ibu Pustekom itu ya. Terus ada juga banyak di apa itu wordwall.net itu juga ada. Itu ada banyak simulasi-simulasinya Bapak Ibu. Dan anak-anak bisa nyobain. Terus penyelidikan dan eksperimen berbasis teknologi ini berarti nanti anak-anak diminta untuk menyelidiki tapi menggunakan perangkat lunak atau alat digital ya untuk melakukan penelitian atau eksperimen. Contoh sederhananya Bapak Ibu misalnya nih kita sudah tempeli barcode di tanaman-tanaman nama kita beri nama tanaman-tanaman di sekitar kita gitu misalnya di kebun sekolah. Karena belum tentu anak-anak tahu itu apa ya namanya apa belum tentu mereka tahu semua Bapak Ibu ya. Misalnya pada tanaman akasia aja kita tampili barcode nanti disebutkan nih akasia eh, tanaman seperti apa, berguna buat apa gitu ya. Nama biologinya apa gitu-gitu. Nah, itu sudah merupakan apa Ibu ya, melakukan penyelidikan dan eksperimen berbasis teknologi. Meskipun mereka nggak mencari sendiri. Boleh juga nggak Bu, misalnya Bu, anak-anak membawa misalnya mereka memfoto terus nanti dicari, oh ini ternyata namanya ini itu juga boleh Bapak Ibu ya. Atau mereka menggunakan mikroskop. Nah, itu juga boleh. Bahkan ada beberapa HP itu yang canggih banget tuh Pak Ibu ya. HP-nya misalnya ini bisa kayak jadi speedometer nih, kita taruh di kendaraan, nanti bisa ngukur nih kecepatan. Bahkan juga HP yang bisa mengukur detak jantung. Kalau mengukur jumlah langkah kan sudah banyak Bapak Ibu ya. Itu ini STEM Bapak Ibu. Kalau yang tadi sebelumnya tadi ini yang proyek terintegrasi lintas disiplin ini belum tentu STEM Bapak Ibu ya. Karena yang terintegrasi ini seperti pembelajaran tematik belum tentu STEM. Nah, kalau STEM itu pasti ada proses engineering design prosesnya ya. Dan fungsinya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu namanya engineering design proses ini berarti nanti ada proses di mana anak-anak mendesain, kemudian apa namanya menguji ya, setelah diuji belum berhasil dibuat lagi ya gitu. Nah, kalau STEM seperti itu.
Kemudian evaluasinya Bapak Ibu. Bagaimana sih bentuk evaluasi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Ada namanya assessment for learning Bapak Ibu. Ini artinya adalah menggunakan penilaian sebagai alat belajar, bukan yang untuk mengukur hasil akhir ya. Jadi penilaian sebagai alatnya bukan hanya mengukur hasil akhir. Ini kalau assessment for learning. Kemudian penilaian otentik ini menilai keterampilan dan juga pengetahuan siswa melalui tugas dunia yang relevan seperti membuat proyek atau presentasi. Misalnya kayak tadi anak-anak membuat proyek apa itu proyek STEM tadi ya, misalnya membuat robot tangan gitu ya. Terus portofolio digital ini dokumentasi proses belajar Bapak Ibu melalui platform digital yang bisa diakses kapan saja, misalnya mengunggah tugasnya ya di model gitu misalnya ya, atau menggunakan Google Classroom lah. Anak-anak yang sudah punya akun Belajar ID kan bisa menggunakan Google Classroom, termasuk portofolio digital. Nah, tantangan dan solusinya Bapak Ibu, tantangannya ini Bapak Ibu, keterbatasan akses teknologi, terus resistensi terhadap inovasi, manajemen waktu dan sumber daya. Banyak sekali daerah di Indonesia, karena Indonesia bukan hanya Jawa, Medan, Makassar, Batam, bukan itu Bapak Ibu ya. Indonesia luas sekali Bapak Ibu, masih banyak wilayah di Indonesia ini yang berupa perbukitan, pegunungan gitu ya. Dulu tahun 2017 saya pernah ikut final inovasi pembelajaran Bapak Ibu tingkat nasional di Bali. Waktu itu saya menggunakan Office Make. Office Make itu turunan dari PowerPoint. Itu saya dikritik oleh juri begini. Apakah Office Make ini bisa digunakan di daerah yang tidak ada teknologinya? Sudah cep kelakep saya. Tidak bisa jawab. Tentu saja enggak ya. Jadi itu berarti tidak bisa menjadi solusi inovatif yang bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Justru yang menang Bapak Ibu, yang juara pertama itu anak-anak belajar membuat buku tulisan tangan Bapak Ibu. Terus dijahit bukunya itu. Itu yang menang juara satu. Kenapa? Karena solusi itu, inovasi yang dilakukan itu bisa dilakukan dimanapun, ya dalam kondisi apapun, bahkan di sebuah sekolah yang nggak ada papan tulisnya pun bisa. Bahkan di sekolah Laskar Pelangi pun bisa. Yang penting punya potongan kertas ya, punya kertas itu, sudah bisa membuat buku itu sendiri. Seperti itu malah yang menang Bapak Ibu. Terus ada teman saya itu udah juga menang yang dari Jogja. Itu menang apa Bapak Ibu? Dia ngajar bahasa Jawa dengan lempar-lempar sendal jepit Bapak Ibu. Itu menang. Kenapa? Medianya sederhana banget, nggak pakai teknologi sama sekali. Hanya pakai lempar-lempar sendal jepit itu untuk snowball throwing itu, Bapak Ibu. Kayak gitu. Itu menang loh Bapak Ibu. Karena apa sebenarnya? Kita tetap bisa membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan meskipun tanpa teknologi pintar, ya, tanpa akses teknologi yang memadai. Jadi dengan hal-hal sederhana seperti itu pun tetap bisa. Itulah pentingnya. Jadi sebenarnya inovasi itu adalah sesuatu yang bisa digunakan di berbagai daerah. Jadi kalau misalnya kita membuat modul itu ya upayakan modul itu nanti bisa diimplementasikan bukan hanya di daerah kita tapi juga di daerah yang lain. Itu kalau modul yang diunggah di PMM Bapak Ibu ya. Biasanya kan ada gini alternatif gitu. Terus resistensi terhadap inovasi lah ini Bapak Ibu. Ini sesuatu yang harus kita singkirkan dari diri kita ya. Jangan kita menolak inovasi ya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang berada di sini pasti sangat semangat dengan inovasi. Karena buktinya Bapak Ibu rajin belajar bersama PKGI. Terus manajemen waktu lah ini Bapak Ibu ya. Ini yang paling sulit apalagi bagi emak-emak kayak saya ya. Manajemen waktu itu benar-benar kadang membuat kita kewalahan ya. Sudah hari Minggu, besok observasi, belum menyiapkan eh, media pembelajaran dan juga alat peraga, belum nyuci dan setrika, belum masak. Itu manajemen waktunya banget. Bapak Ibu. Apa solusinya Bapak Ibu biar ada waktu jajan?
masak ya. Jam kerja pulang, sorry, masuk jam 7, pulang jam 2, dan dari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu pulang lebih awal. Kalau Jumat jam setengah 12, Sabtu jam setengah 1 di Sumbawa masih 6 hari kerja. Jadi melelahkan proyek nih ya, proyek membuat makanan eh, eh, itu membuat makanan eh, 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 sudah nambah nilai ya, nggak perlu ngalur itu lagi sekarang. Enaknya sejak COVID itu Bapak Ibu kita bisa mengikuti seminar diklat itu bahkan secara daring. Itu sudah ngirit waktu banget. Karena kalau kita pergi ngalur ngidul, ikut pelatihan, seminar dan lain-lain itu pasti yang keluar lebih banyak ya. Contohnya buat oleh-oleh, buat transport ya, buat yang dititipi anak kayak gitu. Malah curhat saya ya. Terus nah ini mengintegrasikan teknologi secara bertahap. Sekarang kan yang untuk daerah yang susah akses teknologinya kan sudah ada namanya awan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah itu sudah mendorong banget. Nah seperti yang sampaikan tadi memanfaatkan sumber daya lokal. Ini juga bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kayak kemarin di sekolah saya itu ikut lomba STEM itu tingkat ASEAN ya. Saya mau buat coklat kelor karena banyak kelor di tempat saya. Nah penutupnya Bapak Ibu, tadi sudah ya, bagaimana caranya membuskan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu adalah dengan menerapkan pendekatan model dan teknologi yang sesuai sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan. Nah, sekarang call to action-nya, mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan praktik mengajar yang efektif dan inspiratif. Oke, matur nuwun Bapak. Saya mau kasih contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah melakukan observasi kinerja semua Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah luar biasa, saya malah belum. Karena minggu kemarin sibuk dengan apa itu Bapak Ibu? Kegiatan di Kombel ya, karena kebetulan sekolah saya dapat bos kinerja yang prestasi itu. Terus saya ketua Kombelnya, jadi membuat kegiatan-kegiatan di Kombel dan juga kegiatan talenta untuk guru dan siswa. Itu sudah sangat melelahkan. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin kalau pernah sebelumnya pernah mengikuti kegiatan yang ada di PKGI dulu, pas awal itu dulu Bapak Ibu kita pernah membuat diklat itu yang menggunakan AI ya Pak ya. Nah, itu dulu Pak Oni buat apa, Pak Edi buat apa, Pak Bambang buat apa gitu ya. Nah kalau saya ini Bapak Ibu, saya tuh sudah membuat eh, modul Bapak Ibu di Canva. Ketika saya download itu, saya mau editnya di Word biar saya nggak usah online terus loh Bapak Ibu. Bubar ternyata ya rusak. Akhirnya saya buat baru. Cara buat barunya apa Bapak Ibu? Saya minta tolong ke ChatGPT menuliskan ulang. Oh, enak banget Bapak Ibu. Sudah lengkap sekali. Nah, gimana caranya kita membuat promptnya Bapak Ibu ini? Saya lengkapi ya, Bapak. Saya nulisnya salah aja ChatGPT mau lu ya. Saking baiknya ChatGPT. Saya ngomongnya begini Bapak Ibu. Tolong buatkan saya modul pembelajaran IPAS fase C kelas 6 tentang sistem peredaran darah manusia. Tujuannya apa? Ah, itu Bapak jelaskan itu. Terus saya minta ada permainan bla 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 dengan fase. Jadi kita sudah punya gambaran dulu, Bapak Ibu. Oke, saya akan buat contoh ya. Saya akan buat chat baru ini. Ini misalnya ya. Ini yang memangnya bisa membuat pembelajaran menyenangkan bermakna kita bisa. Saya kemarin yang sampai tingkat ASEAN itu aja saya minta tolong ChatGPT untuk membuatkan soal-soalnya Bapak Ibu. Karena buat problem, membuat apa itu soal apa namanya? Soal yang berisikan matematika Bapak Ibu. eh, Soal matematika, soal cerita, sorry ya, soal cerita matematika itu dengan bahasa Inggris itu kadang dengan bahasa Indonesia saya sering ribet ya, apalagi dengan bahasa Inggris ya.
Makanya saya minta ChatGPT membuatkan soal-soalnya gitu. Itu saya pakai ini, Bapak Ibu. Sekarang saya meminta tolong ChatGPT untuk membuatkan saya modul pembelajaran. Contohnya ya, GPT, tolong buatkan saya modul pembelajaran IPAS materi apa misalnya. Tadi kan sudah IPAS ya tak ganti weh. Materi pembelajaran matematika kelas 6 kasih aja deh fasenya. Fase C kelas 6 materi bilangan cacah misalnya ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat melakukan gini, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacah sampai misalnya 100.000. Misalnya Bapak Ibu. Ini karena operasi hitung berarti ada kali tambah ini ya, operasi hitung campuran. Bilangan cacah sampai 100.000. Anu lengkapnya Bapak Ibu. Saya ingin supaya pembelajarannya melibatkan permainan yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Tolong pembelajarannya dibuat untuk 3 kali 35 menit. Terus apalagi yang belum ini? Untuk 30 peserta didik. Tolong lihatkan lengkap setelah tujuan pembelajaran. Tulis juga alur tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan KKTB tujuan pembelajarannya. Maruk banget Bapak Ibu ya. Tapi semakin kita lengkap mengisi promnya ini Bapak Ibu, akan semakin lengkap juga GPT memberikan kita hasilnya Bapak Ibu. Ya. Tadi saya sudah minta itu sudah saya sampaikan tujuannya apa. Saya minta dibuatkan apa itu alur ATP-nya ya, alur tujuan pembelajaran juga KKTP-nya. Ketuntasan saudara, ketuntasan salah tulis. Lengkapi juga dengan asesmen LKPD dan rubrik penilaian. Wah, mari kita tunggu. Bismillah. Nah, ini kalau ini tergantung sinyal dan juga tergantung prom yang kita buat Bapak Ibu ya. Kalau promnya agak lama biasanya juga keluarnya agak lama. Mari kita baca Bapak Ibu. Ini kita lihat Bapak Ibu. Di ATP-nya bahkan dibuat runtut sekali ya. Setiap pertemuan dibuat satu kakak step ATP ya. Oh, tadi saya salah ya, benar sebutkan untuk berapa kali pertemuan gitu ya. Hmm, saya ulang Bapak Ibu.
Sinyalnya jelek. Saya tak kan saya apa namanya? Oh, kamera saya ya, biar kelihatan. Bismillah. Semoga lancar. Ini kan tujuannya sama seperti yang saya minta tadi, Bapak Ibu ya. Jadi sudah lengkap, Bapak Ibu. Hmm. Zaman dulu GPT bahkan belum bisa membuat rubrik yang pakai tabel, Bapak Ibu. Dulu kalau buat rubrik kan begitu kita copy nggak jadi tabel ya. Sekarang lebih pintar GPT itu. Mungkin saking seringnya ini sudah pintar membuat tabel sendiri. Saya kurang suka. Maaf, GPT. Tolong buatkan pembelajaran dalam waktu 105 menit. Dan lengkapi juga tugas tugas apa ya namanya apa ya, bentuk tugas dan soal-soal dalam LKPD-nya. Yang pasti kalau kita minta tolong ke GPT, dia nggak akan marah-marah, Bapak Ibu ya. Kalau kita minta tolong orang, sudah dibuat kok angelmen gitu, Bapak Ibu. Sudah dibuatin nggak terima kasih, malah nganu terus ya. Dia nggak akan, kita akan seheboh apapun. Tapi Bapak Ibu biasanya dia setelah 10 kali menjawab itu dia akan minta kita membuat percakapan ulang ya. Apa itu mengupdate pertanyaannya gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini lengkap banget Bapak Ibu. Sampai ke soal-soalnya ya. Nanti kita tinggal membuat eh, kita copy ke Word, terus kita hias supaya cantik. Karena waktunya hanya 105 menit, berarti nggak mungkin kita menggunakan membuat soal-soal itu yang banyak Bapak Ibu nggak perlu ya. Karena untuk menguji pemahaman anak-anak itu, kalau yang apa itu Bapak Ibu, nggak perlu kita menggunakan banyak sekali soal Bapak Ibu ya. Sedikit saja namun benar-benar bermakna gitu ya. Contohnya Bapak Ibu belanjanya aja saus mie instan kan anak-anak itu dekat dengan mereka gitu loh ya. Mereka tahu loh apa itu saus atau mie instan gitu. Nah, ini sudah lumayan lengkap Bapak Ibu ya. Oke, saya mau ambil ini, saya mau kopas ini. Sebenarnya Bapak Ibu bisa kopas ini langsung ya ke sini. Ya, pakai ini bisa. Tapi kalau dikopas langsung, nanti biasanya bentuknya kurang cantik. Saya kopas ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan keluar kayak gini-gininya ya. Oke, saya undo. Biar agak bagus, kopinya malah saya kopi manual Bapak Ibu. Di blok ya. Dan itu kan belum lengkap Bu, belum ada asesmennya apa. Nanti kita lengkapi Bapak Ibu. Kita lengkapi mana yang kurang, kita tetap bisa minta tolong GPT. Yang penting kita sudah punya draft kasarnya Bapak Ibu. Dan ini cukup bagus. Kok anunya hilang kotak-kotaknya, tinggal kita kasih kotak. Kok jadi nggak kreatif bulan ini kreatif. Kan ini tadi pemikirannya ini kan dari saya Bapak Ibu ya. Saya mau pembelajaran yang seperti apa, pakai apa kan dari saya tadi ya. Bukan dari ChatGPT-nya. Idenya adalah ide saya ya. Cuma untuk menulisnya saya minta tolong ke GPT. Inilah fungsi
kalau kita menggunakan AI, Bapak Ibu ya, pakai AI itu fungsinya seperti ini, membantu kita. Jadi otaknya pertama kita ya. Misal nih, saya kasih lagi. Tolong kasih judul modul pembelajarannya agar tampak lebih menarik. Nah, jadi misalnya dia akan nganu, petualangan hidup cermat. Wah, menaklukkan belakang. Wah, ini kan bagus Bapak Ibu ya. Biasanya judul-judul apa itu namanya Bapak Ibu, judul-judul modul itu enggak yang operasi hitung bilangan caca, enggak ya. Operasi hitung campuran itu enggak. Mesti eye-catching gitu ya. Nanti kita tinggal lengkapi identitas modulnya. Boleh juga Bapak Ibu. Misalnya ini. Tolong lengkapi identitas modulnya dengan nama penyusun. Penyusun. Aina. Bapak Ibu ya, sinyalnya rebutan. Oh ini sih baru-baru lagi nih. Ini matematika seru gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan bagus ini ya. Saya mau ambil ini matematika seru. Oke. Saya akan copy ke sini. Sudah jadi modul ini. Tinggal kita edit tulisannya Bapak Ibu. Enggak masalah. Yang penting sudah copy dulu. Terus sekarang Bapak Ibu. Better. Sekarang tolong lengkapi identitas modulnya dengan nama penyusun. Misalnya ini ya. Terus nama sekolah. Sekarang sesuai nomenklatur itu nama sekolahnya panjang-panjang banget Bapak Ibu di sini. Oh, ini kalau nulis ijazah itu perjuangan ini. Bahwa tapi juga dengan fase jenjang kelas, tahun pelajaran, jumlah siswa, apalagi dan semester. Yes. Kalau tadi TP Anda sudah ada ya. Nah, habis itu tinggal dimasukkan Bapak Ibu. Sudah jadi ya. Terus biar nggak nulis sih. Nah kan nulis di sini Bu Pita, tapi kan lebih enak Bapak Ibu ya. Nggak, sorry mana tadi? Malah Melayu. Di sini, sorry. Terus ini tinggal dimasukkan. Emang boleh ya nyusun eh, identitasnya seperti ini boleh Bapak Ibu pada modul-modul yang di PMM kan seperti ini malahan ya. Oh iya tadi durasinya belum ada ya. Kita hapus biar sesuai ya dengan yang dipersyaratkan Bapak Ibu. Kita taruh di sini. Sudah tahu? Sudah jadi. Sudah enak Bapak Ibu. Nah, sekarang tentang tujuannya sudah ada, ATP-nya ada. Kalau dikurangi boleh banget Bapak Ibu ya. KTP-nya ada. Ini LKPD juga ada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ini yang belum ada apa? Kegiatan pembelajarannya yang nggak ada. Terima kasih. Sekarang tolong buatkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna menggunakan game based learning dan problem based learning. Misal nih. Tadi di sana tadi kan kurangan Bapak Ibu ya. Ya kan langsung begini Bapak Ibu tuh. Alur tujuan pembelajaran ini kurang bagus ini. Dia nggak paham ATP itu seperti apa, dia nggak paham ya. Jadi dari ini dia nggak ngerti.
Nanti kita minta tolong lah. Karena pengen kegiatan pembelajarannya dulu. Biar seru. Oh, ini lebih bagus Bapak Ibu. Wah, udah mantap, udah jadi nih. Kalau masih dalam satu chat gitu percakapannya Bapak Ibu itu GPT masih pintar ya. Ini sudah enak betul. Ini nggak pakai LKPD pun sudah selesai waktunya Bapak Ibu ya. Maksudnya ya kerja kelompok begini. Nah, wes ya. Ini sudah oke Bapak Ibu. Sudah jadi ini. Tak ganti buat yang tadi itu. Karena saya kurang suka. Jadi saya akan masukkan ke sini. Ini ATP-nya nanti saya meminta dia buatin lagi. Jadi eh, ternyata GPT belum tahu apa itu ATP. Kita buat belakangan. Bisa juga kita simpulkan dari yang KKTP ini. Jadi saya mau buat ini kegiatan pembelajarannya. Kegiatan belajar. Oke, udah ini kegiatan pembelajaran sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kayak gini Bapak Ibu, biasanya modul-modul itu kan eh, penampilannya menarik Bapak Ibu ya. Nah, biar menarik caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu desain ini saya pakai, jadi saya sudah membuat eh, simpanan kayak gini Bapak Ibu, simpanan buat border ya, untuk membuat border di beberapa modul saya itu Bapak Ibu saya buat kayak gini, nah, gini. Misalnya ada kayak gini nih. Ini saya buatnya di Canva ya, saya atur-atur di Canva, terus saya download setiap halamannya. Karena kalau download bareng-bareng nanti kita pecah dulu loh ini gambar-gambar ini. Saya buatnya di Canva. Jadi tengahnya dikosongi biar apa? Biar nanti tinggal dimasukkan. Kalau di beberapa video yang beredar itu menggunakan tag anu ya, menggunakan nih bookmark itu. Tapi pakai ini katanya watermark itu ya, watermark. Tapi nggak bagus hasilnya Bapak Ibu. Daripada itu mending pakai page board, page color ini. Bapak Ibu fill effect, bukan ambil yang picture. Nanti picture ini rusak juga nanti. Ambilnya yang texture, other texture ini Bapak Ibu ambil di from file. Cuman ini kalau kerja pakai ini harus online ya. Karena kita mau masukkan ini ya gambar ini. Saya mau kasih apa ya gambar yang matematika, mendukung matematika gitu ya. Apa ya misalnya? Ini misalnya ini ya. Ramai banget ini. Oke, terus saya oke saja. Karena saya mau kertasnya itu pakai F4, jadi memang sudah saya ukur F4. Kayak gini Bapak Ibu. Tinggal kasih ini coba saya cek dulu kertasnya ya. Ya karena kertasnya terlalu kecil ya layoutnya. Ini soalnya saya bikin bordernya itu untuk ukuran F4. Saya sesuaikan dengan apa itu Bapak Ibu? Saya sesuaikan dengan kertas yang tersedia di kelas. Kalau buat simpanan saya sendiri modul saya print ukuran B5 Bapak Ibu, ukuran apa itu binder itu. Ini pen agak ngirit saya pakai F4. F4 itu folio ya. Dan terus itu gimana Bu itu Bu? Lah ini berarti nanti kita naikkan setupnya Bapak Ibu. Kalau ganti bisa bisa banget nih, bisa banget. Misalnya nih, oh keramen ini ya, keramen nak ganti masuk lagi di desain ya, page color, fill effect, texture lagi. Saya mau ambil yang agak sepi deh, agak rame-rame banget gitu ya. Nah, ini misalnya. Oke. Ini agak sepi ya, Ibu ya. Ini kayak gini boleh. Nanti Bapak Ibu tinggal tinggal ngedit ya, tinggal enter, tinggal ngatur itunya apa justifikasinya ya.
Jadi loh, Bapak Ibu tinggal melengkapi dengan yang lain. Misalnya LKPD-nya nih, LKPD-nya buat per halaman ya. Nah kan cuma 3 soal Bu, nggak apa-apa. Buat lebih menarik. Nanti Bapak Ibu membuat modul pembelajaran semalam jadi ya dengan bantuan AI ini. Yang penting tadi Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya nih Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya ini tetap menyenangkan gitu ya. Contoh ini ya. Ini ice breaking dulu dengan permainan Bapak Ibu. Kemudian dengan hitung dan lompat. Anak-anak diminta berdiri membentuk lingkaran. Setiap siswa bergiliran menyebutkan hasil hitungan dari operasi hitung yang diberikan oleh guru. Misal nih, 20 kali 4 tambah 10 berapa? Ah, itu yang benar terus melompat ke tengah. Ah, kayak gitu. Buat apa sih Bapak Ibu? Biar suasananya lebih menyenangkan gitu ya. Biar anak-anak itu terstimulus dulu kebahagiaannya gitu ya. Nggak ngerasa takut gitu. Zaman saya kecil guru matematika itu menakutkan ya. Sebutannya aja guru killer gitu Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah banyak guru matematika yang asik-asik deh. Terus mengenalkan masalah. Guru mengenalkan sebuah skenario sehari-hari yang melibatkan permasalahan operasi hitung campuran, misalnya menghitung total biaya belanjaan di pasar. Atau kalau enggak, menghitung total biaya belanjaan di kantin. Kenapa kantin? Karena dekat dengan anak-anak, Ibu. Lebih kontekstual ke anak-anak. Ya, misal nih, tadi kamu jam istirahat, belanja apa-apa-apa, nah, gitu ya. Dapat berapa? Nah, gitu. Berapa, bayar berapa, kembalinya berapa, gitu ya. Kalau kamu beri Yupi, 3 bungkus, uangmu 5.000, masih sisa berapa? Gitu kan, Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan intinya, Bapak Ibu. Terus bisa juga Bapak Ibu misalnya ini ya, pakai menyanyi juga boleh ya. Zaman sekarang biasanya kalau apalagi kalau diobservasi mesti cari lagu mesti. Ya toh? Biar kelihatan seru dulu cari lagu. Kalau perlu cari lagu yang ada tariannya. Wah, itu mesti itu ya. Kemudian intinya Ibu, karena tadi saya minta supaya ada game based learning-nya. Ini ternyata ada masuk dalam kegiatan inti, ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama ini game based learning dengan memodifikasi permainan monopoli ya. Ini pasti anak-anak akan asik banget ya. Cuman ini anak-anak harus siapkan properti. Kalau monopoli kan ada lembar apanya dulu, ada lembar kertas monopoli apa itu papan monopolinya itu ya. Nah, nanti kita ganti anunya gitu. Terus tujuannya buat apa Bapak Ibu? Namanya game based learning itu otomatis untuk memotivasi siswa berpikir kritis dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Contoh ini, Bapak Ibu. Misal, jika peserta didik mendarat di kota yang bernilai 30.000, mereka harus menyelesaikan operasi hitung campuran untuk menghitung jumlah yang harus dibayar setelah mendapat diskon 10% dari nilai properti. Oh, misalnya gitu, misalnya. 10% dari 30.000 misalnya berapa gitu, misalnya ya. Terus yang PBL, Bapak Ibu. Nah, PBL ini saya yakin Bapak Ibu sering banget pakai ini, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis proyek ini anak-anak itu berproses sorry, pembelajaran berbasis masalah, tapi dengan menggunakan proyek belanja bentar. Di sini anak-anak dikasih skenario, Bapak Ibu. Mereka dikasih uang untuk belanja. Terus mereka harus merencanakan belanjaan mereka dengan memperhatikan harga barang, diskon, dan uang yang mereka miliki. Nah, dulu seperti ini Bapak Ibu, karena kan nggak mungkin mereka belanja sungguhan. Jadi saya bawa katalog dari Alfamart Bapak Ibu. Pas ke Alfamart, ke Alfamart Indomart. Pas ke Indomart, saya minta katalognya. Buat apa? Saya minta sesuai dengan jumlah kelompok di kelas saya. Mas, saya boleh minta katalognya buat apa, Bu? Buat belajar matematika menurut saya. Oh, boleh. Terus anak-anak saya kasih skenario seperti ini, Bapak Ibu. Saya kasih potongan duit 50 ribuan, 100 ribuan gitu ya. Terus saya minta mereka belanja. Nanti kamu gunting barang-barang yang ada di katalog itu untuk pengganti belanja apa barang belanjaanmu. Terus kalau misalnya belanjamu lebih dari 1 ya nanti tinggal dikasih tulisan kali 2 kali berapa gitu. Dan ternyata cara itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nggak butuh yang aneh-aneh ya, nggak butuh yang mahal-mahal gitu loh Bapak Ibu ya. Cuman modal katalog Indomart. Terlalu lumayan katalognya gratis.
kita bisa mengajar anak-anak itu kontekstual banget gitu ya. Mereka dikasih uang 200.000, tak suruh beli sampo. Sampo untuk dewasa satu, sampo anak satu, terus sabun mandi, siapa gitu ya, susu gitu. Kayak gitu-gitu, terus mereka dapat uang kembalian berapa. Dan nanti mereka mengerjakan apa, Bapak Ibu? Jadi mereka nanti toh, gunting belanjaannya, dijumlah ya, dijumlah, terus nanti dari uang yang dikasih tadi misalnya 200.000, mereka belanjanya misalnya 150.000 lah, sisanya berapa. Dari situ Bapak Ibu, itu anak-anak jadi paham loh, oh ternyata belajar hitung campuran itu ternyata ya, ternyata bermakna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Loh, sampai segitunya mereka berpikir loh Bapak Ibu. Bahkan murid saya yang sudah lulus SMP itu, sudah lulus SMP, sudah lulus SD, dia kebetulan sering ikut Olimpiade Matematika. Kapan itu ya saya, pas saya upload foto kegiatan di story, WA story Bapak Ibu. Bu guru, saya kangen bu guru, belajar matematikanya sambil ketawa-ketawa gitu ngomongnya. Memang di SMP sudah nggak begitu, sudah nggak pernah bu, sudah jarang sekali, hanya sedikit guru yang begitu katanya. Ya mungkin karena lagi awal pelajaran, saya bilang gitu. Karena memang kalau saya belajar, saya ajak main-main kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dengan apa yang melibatkan mereka dengan sesuatu yang dekat dengan mereka, gitu ya. Terus eh, penutupnya Bapak Ibu bisa misalnya ya kita yang jelas kalau penutup itu kita minta refleksi ya, refleksi anak-anak. Nggak usah resmi-resmi nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau kita mau observasi pasti kita diminta untuk membuat lembar refleksi itu ya. Misalnya gini, hari ini saya belajar dengan menyenangkan misalnya gitu ya. Saya sudah mampu bla 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 gitu ya. Saya suka bagian ini gitu. Oh, ada bagian yang ingin saya tingkatkan di mana misalnya gitu. Itu biasanya ada ya. Kalau mau observasi, kalau enggak, refleksi tidak melulu harus menggunakan seperti itu Bapak Ibu. Cukup sederhana seperti ini. Anak-anak, bagaimana pembelajaran dari ini gitu. Itu juga sudah boleh Bapak Ibu. Atau kan kalau kita misalnya sudah punya papan ekspresi itu Bapak Ibu, nanti begitu mereka mau keluar kelas, belum keluar kelas, silahkan tunjuk kamu berada di mana gitu. Misalnya ada emotikonnya gitu ya. Ada yang senyum, ada yang sedih, ada yang bingung gitu lah. Itu bisa kita juga gunakan. Bisa juga kita misalnya anak-anak kalau mereka cukup berani untuk berekspresi, tanyain aja itu tadi ya. Ayo yang suka pembelajaran hari ini silahkan angkat tangan misalnya gitu. Itu sudah jadi bahan refleksi. Nanti kita juga minta umpan balik dari siswa Bapak Ibu. Apa sih yang kalian mau belajarnya, caranya seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, untuk memberi tugas ini Bapak Ibu, saya termasuk orang yang jarang sekali kasih PR. Soalnya belum tentu kalau kasih PR itu mereka yang kerjakan Bapak Ibu. Mending tak kasih apa itu tugasnya misalnya membaca gitu aja biar mereka belajar. Karena kalau kita kasih PR terus itu nanti mereka akan beranggapan bahwa mengerjakan PR itu adalah belajar. Berbeda, nggak? Nah, gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah dibuatkan juga asesmennya Bapak Ibu, ada asesmen formatif. Sumatifnya akan saya hilangkan karena kita nggak butuh ini ya. Wong ini kan masih di tengah-tengah pembelajaran ya. Terus LKPD-nya, ini LKPD 1, ini ya seperti ini. LKPD 2, ini hitung cepat. Biasanya kalau LKPD 1 seperti ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti yang LKPD 2 itu bisa secara individu. Dan keduanya bisa digunakan sebagai asesmen formatif Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan, ini akan judulnya diskusi. Nah, berarti nanti ada juga lembar observasi penilaian diskusi anak-anak ya. Misal nih, kemampuan berkomunikasinya, bekerja samanya, kayak gitu ya. Berpikir kritis atau kreatifnya, kayak gitu. Terus yang LKPD 2 ini biasanya akan digunakan oleh asesmen individu, ya, secara siswa, secara individu. Makanya cuman soalnya 3 saja. Bahkan soal kelompok pun juga nggak usah banyak-banyak. Biar lebih menarik ya Bapak Ibu, buat tulisannya gede-gede, kasih gambar atau apa gitu ya. Ini aja juga simulasi belanja pintar. Karena ada simulasi seperti ini enaknya juga Bapak Ibu dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nanti anak-anak pura-puranya benar-benar belanja ya. Kayak yang saya contohkan tadi itu menggunakan misalnya katalog belanja dari Indomart gitu atau Alfamart gitu ya. Ini enak banget sudah ada rubriknya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat modul tinggal minta tolong
apa itu ChatGPT, GPT tolong buatkan saya rubrik penilaian apa gitu ya untuk materi ini anu apa gitu ya gitu. Ah sudah selesai Bapak Ibu kayak gitu. Sebenarnya tidak dituntut kita itu harus ada penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan nggak dituntut Bapak Ibu ya. Cuman kalau mau penilaian observasi memang biasanya itu ditanyakan. Pasti golek-golek gitu ya. Observator pasti akan golek, sorry observator, observer biasanya akan golek-golek yang nggak kelihatan. Itu sudah wajar gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan ini cukup menginspirasi Bapak Ibu ya. Eh, ini yang saya kerjakan ketika saya mau menulis modul Bapak Ibu ya. Karena pakai modul bahasanya saya menggunakan GPT untuk membantu saya menulis. Karena itu ngirit waktu Bapak Ibu ya, menghemat waktu dan itu tidak apa-apa. Karena apa? Ide besarnya adalah dari saya gitu ya, bukan dari GPT. GPT hanya memberi kita bantuannya ya. Dan kalau kita nggak setuju, mereka akan kasih lagi yang lebih baik lagi. Ini tadi saya juga membuat lagi Bapak Ibu. Modul IPA sistem peredaran darah. Sudah saya hias-hias dia mana tadi? Ah, ini sudah saya hias. Kebetulan saya nanti instruksi pembelajaran observasinya tinggal saya lengkapi gitu ya. Sudah enak banget tinggal dilengkapi. Itu Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan hari Oke, ini bermanfaat dan oke, bisa diterapkan, ya. Terima kasih oke. dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belandang, ya, Pak? Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Wita. Memiliki ciri khas ini setiap narasumber. Wita ini ciri khasnya ada teori, ada Praktek. praktek. Dan prakteknya ini benar-benar kisah nyata gitu ya. Oke, Jadi kisahnya best tahu. practice, best practice. Praktis yang best ini Bu termasuk Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan mendengarkan, menyaksikan apa yang disampaikan oleh kita ini tentu saja akan dapat inspirasi banyak. Kebanyakan ini juga maaf Bapak Ibu guru SD juga dari Surabaya, Jawa Timur yang lain. Saya kira ini akan menjadikan inspirasi yang luar biasa. Jadi kalau judulnya di uh, di sini judulnya itu kan apa tadi Bu? Best practice Perspektif menyusun pembelajaran yang bermakna. Nah, ini dan sudah ada menyenangkan. makna tadi dan Ya. menyenangkan tadi berdasarkan dari karakter siswanya dan yang diharapkan Bu Vita itu menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Ini indikator gampang itu kalau muridnya senang Oke. ya. Tapi secara materi bukan dirindukan murid karena lomban ngasih makanan itu saya kira Oleh-oleh. tidak. Oleh-oleh ini juga ada ini Bu kadang-kadang Oh, ada betul-betul, kalanya Pak. seperti ya. Ya. Terus ada tambahan tadi itu yang disampaikan Bu Vita adalah apa ini faktual ya sesuai dengan kontekstual teaching and learning-nya ini terasa banget tadi misalnya medianya aja menggunakan flyernya Indomaret itu dibagikan itu menjadi suatu suatu inspirasi murah namun bermakna Makna. kontekstual karena di lingkungan kita seperti itu. Ini sebagai contoh Bapak Ibu dalam penerapannya itu tentu saja sesuai dengan kondisi lokalnya, masing-masing kearifan lokalnya bisa diangkat, sehingga anak-anak itu akan tumbuh, berkembang, menghargai kearifan lokal masing-masing. Baik, Bu Vita ini saya lihat di chat room ini ada satu pertanyaan dari Bu Ana tadi, mungkin mewakili dari yang lain. Bu Ana menanyakan dalam mengajar apakah kita harus sesuai alur dan tujuan pembelajaran sesuai TP ya. Terus atau bebas. Kadang kita mengajar sesuai dengan urutan buku pegangan. Nah, ini nomor satu ya.
Yang kedua, dalam satu jenjang, misalnya kelas 6 ada 4 kelas gitu, apakah kita harus ada kesepakatan dalam menentukan materi pembelajaran? Itu ada dua ini yang disampaikan pertanyaan oleh Bu Hana. Monggo Oke, silakan. Mat. Ya, Ya. oke, matur sangat Pak Bambang. Bu Hana, anu Ibu, ngajar kelas 6 juga ya Ibu ya. Itu tugasnya sama nih kayak murid saya nih ya, buat apa itu? Kerangka itu yang merangkai kerangka manusia. Ibu, saya jawab nggak? Kita itu sebenarnya dibebaskan ya. Mengajar itu apakah kalau mengajarnya pasti harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita mengajar misalnya tujuan pembelajarannya siswa dapat mensimulasikan apa itu sistem peredaran darah, berarti nanti ya kita mengajarnya itu gitu ya. Itu memang harus ya. Cuman urutannya itu bebas Ibu ya, bebas. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, CP terbaru itu terbit 2024, sedangkan buku Kemendikbud itu terbarunya tahun 2023. Nah, misal kita pakai urutan yang di buku itu pun nggak mboten nopo-nopo, nggak apa-apa ya. Yang penting, apa yang ada dalam buku yang kita ajarkan itu tidak melenceng dari CP. Itulah yang nanya kurikulum merdeka, Ibu. Nggih. Kalau yang dulu-dulu kan kita harus urut ini eh oh harus sesuai ini nih, besok KD-nya ini harus sesuai ini gitu. Kalau di Kumer enggak, kita bebas mau ngajar yang mana dulu. Bahkan dalam satu jenjang di sekolah yang sama pun bisa beda. Contohnya di sekolah saya, tadi yang teman saya di kelas lain dia mengajarkan ciri khusus makhluk hidup, saya sistem peredaran darah. Itu pun enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting nanti pas kita memberikan mereka ulangan sumatif ya, sumatif akhir semester, jangan sampai kita memberikan eh, soal-soal yang itu belum kita ajarkan materinya gitu, nggih. Kayak gitu Ibu. Jadi bebas, nggih. Itulah Yang enaknya Bu. kedua, Nggih, yang kedua ini Pak. Ini apakah dalam satu jenjang tadi saya sebutkan Pak? Apakah dalam satu jenjang apakah kita harus ada kesepakatan dalam menentukan materinya tadi? Jawabannya bebas nggih, tidak harus. Misal untuk menyederhanakan biar nanti bisa saling gotong royong, menyusun modul atau membuat asesmennya gitu boleh Ibu ya. Nanti Ibu bisa bersepakat dengan rekan kerjanya di sekolah atau di KKG gitu. Tapi kalau eh, Ibu mau urutannya anu sendiri juga nggak apa-apa Ibu. Yang penting itu nggak melenceng dari CP. Makanya ya, kalau kita mau menentukan TP Ibu, menentukan TP dalam CP itu biasanya dalam satu fase itu mereka ketemu bareng ya. Misal ini, fase C, ya. Fase C itu kan kelas 5 dan 6. Kan CP-nya cuma satu, Bapak Ibu ya. Siswa dapat apa-apa, bla 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 gitu ya, tentang organ tubuh manusia gitu ya. Ada yang di buku Erlangga itu, oh yang dibahas tentang peredaran darah. Di buku Kemendikbud nggak ada peredaran darah. Nah, misalnya nih, di kelas Ibu menggunakan buku Erlangga, kelas sebelah menggunakan buku Kemendikbud. Ya nggak apa-apa gitu Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Itu tidak dipermasalahkan gitu. Yang penting nanti pas sasnya itu jangan sampai kita kasih anak soal yang kita sendiri belum ajarkan kayak gitu. Gitu Ibu jawabannya. Nggih. Merdeka. ya. Oke, Nggih. terima kasih Bu Vita. Sami-sami Pak. Demikian Bu Hana ya, saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Vita terkait dengan Bu Hana tadi. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah agak jauh dari yang kita tetapkan. Dikasih bonus ini oleh Bu Vita ini. Mestinya Betul dua apa-apa. tiga puluh. Nah ini ditambahi ilmu oleh Bu Vita sampai Nggih. dengan sekarang 2:53. Acara selanjutnya yaitu pemotretan, ya, sesi pemotretan. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Oni dan Bapak Ibu, tolong on cam semua yang masih dimatikan, sempatkan waktu berapa menit untuk dinyalakan ya. Oke, monggo silakan Pak Oni. Ya, baik, Bapak Ibu, silakan on cam. Saya tunggu sejenak. Ya, yang belum, monggo. Yang masih ada di sini 60, yang lain sudah pulang. Iya, ada yang dari Boyolali juga ya Pak ya. Ada ini lengkap itu. Ada yang dari luar Alhamdulillah, Jawa peserta juga. dari Ya. luar Jawa.
Balik, Iya, balik, alhamdulillah luar biasa. balik papan juga. Wah, Masya Allah. Ya, Gombel kita Balik sudah papan ini semakin jelek dikenal. terus ya, Pak. Ya, Sembunyi terus balik papan nih. ya dekat Balik papan. IKN. Oke, Kamu juga monggo Pak peserta On. kan? Oke. Mama ini. Aduh. Nah, seperti Senyum, senyum, senyum. Oh, ikut foto adiknya. tidak ada lagi nih. Kenapa Pak nggak mau, Pak? Wah, saya fotokan, Pak. Oke, Sampun, Pak. sudah. Terima kasih. Oh, oke. Iya. Bun, Pak. Sudah. Oh, Pokemon. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara demi acara sudah kita lewati pada webinar ke-7 hari ini sampai penutupan sekarang ini, dan insya Allah untuk sertifikat sudah di-generate oleh Pak Edi dan bisa dilihat di data. Kami sarankan satu segera di-download karena kadang ada 1 bulan baru menanyakan ini nggak bisa masuk. Terus yang kedua ada keterangan dari Pak Edi dan kawan-kawan. Memang di sertifikat itu kebanyakan tidak tertulis berapa poin ya. Tidak tertulis berapa poin, tapi itu otomatis adalah poinnya 4, Bapak Ibu. Dan bedanya diklat dengan webinar, kalau webinar ini di belakang memang tidak ada struktur materi. Jadi itu banyak yang bertanya pada panitia seperti itu yang disepakati oleh panitia. Baik, Dan mudah-mudahan di PMM juga laku kok itu, Pak. oh gitu. Memang Oke, di PMM memang nggak perlu kalau webinar. oh nggak Yang ada perlu, struktur materi ya. nggak ada. Yang ada Oke, strukturnya itu cuman yang diklat. diklat. Ya, Terus ya sayang. kata 38 poin itu atau 4 poin bagaimana Bu Wita biasanya? Itu juga nggak perlu, Pak. Nggak Kan perlu pas ya. mengisi, ya nggak perlu kan pas mengisi RHK atau karena sudah ada itu. Misal mengikuti apa itu webinar berbagi Ah, praktik baik begitu ya. Dan sudah ya. ada skornya sendiri, skornya 4 gitu, Pak. Jadi Oh begitu kita ya. upload ya di tempatnya itu gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Soalnya Ya. banyak yang menanyakan dan kayak Oh, ragu enggak. atau ragu ya kebanyakan itu. Enggak. Nah ini klarifikasinya seperti itu. Semoga nanti tidak ada keraguan lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Wita dan Ya, Bapak Ibu sami-sami, Pak. yang panitia, ada Pak Edi, Pak Oni, saya Enggak. sendiri. Luar biasa Eh, nih Bapak-bapak. Triolibel ini. Betul, ya. Triolibel. Untuk ya semoga kita semuanya tetap sehat, bisa Amin. berkontribusi pada dunia pendidikan, khususnya peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu guru, tapi hanya kompetensi satu saja, yaitu kompetensi profesional. Sedangkan yang kepribadian dan lain-lain nanti akan didapatkan Bapak Ibu di unit kerjanya masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Wita dan Bapak Ibu Sami-sami, semuanya. Pak. Oke, kita Itu langsung nggak break perlu ya. ya.